Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Sam. Mari kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 SMP LB. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang iman kepada qadha dan qadar. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan kita berdoa, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik anak-anak, disiapkan pulpoinnya dan buku agamanya. Pak Sam akan menjelaskan materi pada pertemuan hari ini. Anak-anak, nanti selesai Pak Sam menceritakan atau membahas materi pada pertemuan hari ini, anak-anak siap untuk mencatat apa yang Pak Sam sampaikan. Baik anak-anak, iman kepada qadha dan qadar apa itu? Pak Sam akan menjelaskan pengertiannya. Ada pengertian menurut bahasa dan ada pengertian menurut istilah. Iman kepada qadha dan qadar. Qadha menurut bahasa artinya hukum atau ketetapan, atau keputusan, atau pemerintah, atau kehendak, atau mewujudkan, atau pemberitahuan, dan atau penciptaan. Ada banyak arti qadha menurut bahasa. Tapi biasanya yang biasa dipakai itu hukum atau ketetapan. Ketetapan siapa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sampingnya qadar. Qadar menurut bahasa artinya hukum atau kepastian. Kalau tadi qadha ketetapan, kalau qadar kepastian atau peraturan dan ukuran atau ketentuan sesuatu perkara mengikuti kadar yang tertentu. Nanti di bawahnya ada menurut istilah, jadi lebih paham lagi. Ini hanya pengertian menurut bahasa, jadi hanya satu kata. Ada banyak pengertian menurut bahasa qadha dan qadar, ada banyak arti, tapi yang biasa dipakai itu kalau qadha itu artinya menurut bahasa ketetapan, kalau qadar artinya kepastian. Tapi yang lain juga benar semua. Terus selanjutnya, qadha menurut istilah adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman di mana Allah belum menciptakan makhluk-makhluknya seperti manusia, hewan, tumbuhan, gunung, langit, dan lain sebagainya. Jadi zaman dahulu, zaman azali sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Pak Sam ulangi lagi, apa itu pengertian qadha? Qadha artinya ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Selanjutnya, qadar pengertiannya menurut istilah. Tadi pengertian qadha menurut istilah, sekarang qadar menurut istilah, yaitu perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan irodanya. Kalau tadi qadha belum ditetapkan, kalau qadar sudah ditetapkan. Contohnya usia. Kalau qadha contohnya itu usianya belum tahu sampai berapa. Tapi kalau qadar usianya sudah ditentukan. Usia manusia semisal sampai 63 tahun. Ya, sampai 63 tahun usia manusia sampai situ. Karena sudah ditetapkan sejak zaman azali dulu. Jadi waktu kita belum dilahirkan, kita sudah tahu usianya kita itu berapa tahun di bumi, di dunia ini. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak bisa dirubah, tidak bisa diganggu gugat. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada usianya semisal sampai 40 tahun. Itu juga sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali sebelum kita diciptakan.
Jadi itulah contoh-contohnya tentang kondok dan kodar. Kalau kondok itu usianya belum ditetapkan, tapi kalau kodar sudah ditetapkan. Semisal kondok contoh lain, kulit kulit manusia semisal. Kalau kodar sudah ditentukan kulit manusia ada yang hitam, ada yang putih. Kalau kita lahir di Indonesia ya ada yang hitam seperti Pak Sam. Pak Sam kan hitam, tapi tidak apa-apa. Yang penting sehat walafiat. Terus ada juga kulitnya sawo mateng, ada juga putih, ada juga coklat dan lain sebagainya. Itu namanya kepastian atau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tergantung keturunan kita. Kalau misal ayah ibu kita kulitnya putih ya kita juga bisa ikut putih. Kalau sudah ditetapkan hitam ya hitam. Itu sudah kepastian atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak bisa diganggu gugat. Contoh lain kalau kondo itu penciptaan bumi. Jadi penciptaannya. Terus kalau kodar, ketentuan Allah sejak zaman azali bahwa manusia akan diciptakan untuk mendiami bumi dengan berbagai ketetapan. Jadi sudah ada aturan-aturan hidup di dunia ini, kita tinggal menjalaninya sesuai dengan aturan-aturan yang Allah perintahkan. Jangan sampai menyalahi aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anak materi pada pertemuan hari ini, yaitu tentang iman kepada kondok dan kodar. Pengertiannya menurut bahasa dan pengertiannya menurut istilah. Di situ kondok yang berwarna kuning, pengertiannya, yang kodar yang berwarna putih. Anak-anak salin saja di buku agama anak-anak, tinggal disalin saja. Ini kan ada tulisannya, tinggal anak-anak menyalin di buku agama anak-anak, nanti hasilnya bisa dikirim ke WA-nya Pak Sam sebagai bukti bahwa anak-anak sudah belajar sama Pak Sam hari ini. Baik anak-anak, kita akhiri dengan membaca doa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ji'tinabah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik anak-anak, Pak Sam akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah juga kepada kalian. Amin 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 ya rabbal alamin.